Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Tak, minum dulu enggak apa-apa ya. Oke, alhamdulillah malam ini kita bisa lanjutkan lagi setelah libur sekali karena berkorban oleh sapi sama kambing. Saya nggak tega kalau kamu lagi makan-makan nyate terus tak kasih pengajian filsafat. Jadi wis tak kasih film aja. Meskipun ya film itu menarik bagi yang sudah baca bukunya. Yang belum baca itu film yang sangat tidak menarik. Betul. Iya, yang belum baca bukunya sangat tidak menarik. Yang sudah baca bukunya akan paham dengan film itu, meskipun nanti kesimpulannya mesti lebih dahsyat bukunya daripada filmnya. Karena filmnya tidak tahu, meskipun panjang 3 jam, tapi film itu kalau kamu lihat film itu kamu belum dapat filsafatnya, cuma dapat cerita filmnya aja. Karena memang ya berat lah untuk ngangkat sebanyak itu filosof dalam satu film dengan durasi 3 jam. Itu bisa-bisa kalau seandainya satu-satu harusnya satu bab itu 2 jam satu film. Tiap filosof itu 2 jam itu baru ada gunanya. Tapi kalau filosof sebanyak itu di buku diangkat dengan durasi 3 jam ya kamu cuma dapat ceritanya, filsafatnya hilang. Jadi kalau bukunya itu ceritanya dalam rangka mengerangkai filsafatnya, kalau filmnya kebalik. Filsafat jadi kerangka bagi ceritanya. Itu tentang film yang kemarin, Dunia Sophie. Oke, bahasanya Norwegia, terjemahannya sebenarnya bahasa Inggris, terus tak translate di Google pakai ke bahasa Indonesia, diedit dikit-dikit dan jadilah yang kamu lihat kemarin ini. Oke, kita skip Dunia Sophie, kita lanjutkan diskusi filsafat kita. 2 minggu yang lalu kita sudah nyampe ke ontologi bagian idealisme. Malam ini kita lanjutkan membahas idealisme dengan 2 tokoh besarnya. Yang pertama Immanuel Kant dan yang kedua Hegel. Kalau filsafat klasik kamu wajib ngerti Socrates, Aristoteles, Plato. Kalau modern kamu dituntut untuk ngerti 2 orang ini. Atau biasanya ditambahi di awal itu kamu harus ngerti Descartes. Descartes kita bahas minggu depan dengan rasionalismenya, karena Descartes dia tidak masuk materialisme, tidak masuk idealisme. Meskipun cara berpikirnya rasionalis, Descartes biasanya orang mengkategorikannya dualisme. Jadi kita sudah ketemu materialisme, ketemu idealisme. Minggu depan kita coba mengangkat dualisme dengan tokohnya René Descartes, yang terkenal dengan cogito ergo sum-nya. Aku berpikir maka aku ada. Hari ini kita idealisme dulu, maka ketemu Kant sama Hegel. Harusnya secara periodisasi Descartes dulu, tapi ini konsekuensi kajian kita dasarnya adalah tema dan bukan sejarah, maka kita ketemu Kant sama Hegel dulu. Dan pikiran-pikiran Kant sama Hegel sebenarnya ya melanjutkan aja dari Descartes. Makanya ini agak unik kurikulum kita. Jadi kita nanti agak loncat. Kalau dari segi tokoh dan waktu kita akan loncat-loncat, karena logika kita pakai tema.
Oke, kita mulai Immanuel Kant dengan idealisme transendentalnya. Kan pemikirannya sangat luas, ya, dan macam-macam sekali, luar biasa. Bukunya banyak, tebel-tebel. Satu tema yang kayak kritik akal murni itu tebalnya bisa sekitar 600-an halaman. Kalau kamu cari di perpus. Itu 3, belum banyak bukunya yang lain. Immanuel Kant kalau dalam sejarah filsafat, kalau teman-teman ingin kenal, kan dulu saya pernah bilang, ada orang itu yang ahli filsafat tapi dia bukan filosof. Ada orang itu yang filosof tapi dia bukan ahli filsafat. Ahli filsafat yang bukan filosof itu misalnya dosen filsafat. Banyak dosen filsafat itu ilmu filsafatnya luar biasa, teori-teori filsafat ngerti. Cuma kalau dia tidak punya pikiran sendiri, tidak punya ide sendiri, maka dia ahli filsafat yang bukan filosof. Ada yang filosof tapi bukan ahli filsafat. Dia refleksinya bagus, cara mikirnya luar biasa, menganalisis persoalan bagus. Hanya saja dia tidak ngerti teori-teori filsafat, tidak ngerti sejarah filsafat, tidak ngerti tokoh-tokoh filsafat. Orang-orang ini bisa kamu sebut filosof meskipun dia bukan ahli filsafat. Makanya ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu filosof. Ya karena pasti Nabi punya karakter filosof. Kenapa? Karena Nabi Fatonah. Fatonah Arab, bukan Fatonah Indonesia. Fatonah Indonesia kan beda. Ahmad Fatonah. Nah, kan? Karena Nabi cerdas. Dan orang cerdas, kreatif, aktif berpikir, pasti dia akhirnya cara berpikirnya reflektif dan bisa dikasih atribut filosof. Maka jangan kaget dan nggak usah heran kalau ada ya orang berani bilang Nabi itu filosof, ya nggak apa-apa. Nabi toh juga punya banyak atribut lain selain bahwa beliau Nabi. Jadi ada filosof, ada ahli filsafat. Dan dalam sejarah filsafat bisa dikatakan Immanuel Kant lah orang pertama yang dikenal ahli filsafat sekaligus filosof. Sebelum Kant, orang itu biasanya nggak terlalu peduli dengan pikiran-pikiran sebelumnya dalam dunia filsafat. Pokoknya mikir dewe, punya ide sendiri. Tapi Kant yang care dengan ide-ide sebelumnya, kemudian berusaha mengatasi problem-problem yang muncul sebelumnya dan melahirkan originalitasnya sendiri. Itu Immanuel Kant. Immanuel Kant, kalau saya tidak tahu ada nggak di sini yang modelnya Immanuel Kant. Orangnya agak kuper, tapi cerdas. Iya, kuper tapi cerdas. Kuper itu mungkin diceritain apa-apa sering nggak ngeh karena jarang jalan-jalan. Dalam ceritanya Immanuel Kant itu nggak pernah pergi jalan-jalan lebih dari 50 kilo dari tempat dia lahir sampai dia meninggal. Dalam sejarah. Jadi dia nggak pernah keluar negeri ya. Sekarang kan kalau sudah keluar negeri kan gaya sudah pernah ke Jerman, sudah pernah ke Iran, kalau sudah gitu. Jadi kalau kamu yang nggak sempat keluar negeri, nggak ada yang biayai, juga nggak ada yang ngelirik kamu untuk ngajak keluar negeri, nggak apa-apa, kamu benchmarknya Immanuel Kant. Jadi kalau kamu kok nggak pernah keluar negeri, nggak apa-apa, Immanuel Kant aja nggak pernah keluar negeri, dia terkenal dan jadi tonggak sejarah modernnya Barat. Orangnya lugu bener dan filosof sejati karena dia nggak cuma teori tapi praktek. Hidupnya sangat tertib. Kalau filosof itu radikal, sistematis, hidupnya juga begitu sistematis sekali. Jadi orang-orang di kampungnya, di kotanya Kant itu bisa nggak usah lihat jam, pokoknya lihat aktivitasnya Kant. Kalau lewat depan rumahku jam 8:10, tiap hari 8:10 pasti Immanuel Kant lewat. Iya, kalau sejarahnya gitu. Kalau ada sore-sore lewat, mesti jam 5 sore mesti, karena dia mesti pas. Dan tertib sekali orang ini. Sistematis. Iya, istiqomah. Kamu harus belajar istiqomah dari Immanuel Kant. Agak kuper
tapi cerdas luar biasa, itu Immanuel Kant. Hanya saja mungkin karena dia asik dengan filsafatnya, dia tidak menikah. Wih, luar biasa. Supaya gini-gini rasa diri. Ya, luar biasa. Ya, kalau ketemu Immanuel kan mau tak bilangin, gak cuma filsafat yang enak itu. Buat ngapet loh. Maksud saya lebih enak daripada filsafat. Oke, jadi bisa kamu bayangkan orang kayak apa Immanuel Kant. Jadi kamu yang merasa nggak gaul, merasa nggak pede, merasa saya kok nggak pernah kemana-mana ya. Yang lain itu status Facebook itu OTW, itu mesti foto di mana gitu mesti itu. Fotoku kok nggak enak ya. Paling yang gue pajang foto makan di angkringan, foto dari yang lain itu kan biasanya Facebook kan gitu mesti. Saya jarang posting tuh banyak tontonnya, saya kalau mau posting biasanya kan mesti pamermu kan gitu mesti. OTW itu ujung pandang, pamermu kan gitu. Oke. Jadi kalau ada yang tanya kamu kok Facebookku nggak pernah yang gitu-gitu, bilang aja saya sedang ikut gayanya Immanuel Kant. Jadi nggak usah kemana-mana, nyantai aja. Oke, masuk ke proyeknya. Immanuel Kant punya 3 proyek besar, yang itu ditulis di 3 buku yang juga besar-besar. Malam ini mungkin kita hanya ketemu di Kritik Akal Murni, yang itu sebenarnya itu pun nggak seluruhnya, karena sebagian saja yang bagian yang disebut orang sebagai idealisme transendental. Nanti itu ada di bagian pertama proyek, namanya kritik, kalau bahasa Inggris biasanya disebut kritik of pure reason. Nanti kita lihat kenapa sih dia mengkritik akal murni. Problemnya problem epistemologis. Bukunya judulnya Kritik der Reinen Fernand. Itu bahasa Jerman, kamu salah baca juga tidak apa-apa. Karena kadang-kadang mahasiswa filsafat itu kadang-kadang malu ngomong nama atau judul buku yang bukan Inggris, Jerman atau Prancis. Kamu keliru juga tidak apa-apa kok, jangan takut. Yang penting karepe ngomong. Ya, orang bule juga membaca namamu kan juga pontang-panting. Bingung loh mereka, Suparman. Itu mesti mereka yang kemana jadi men mesti. Iya, ngomong apalagi Bajem gitu tidak bisa sih. Payem mesti gitu. Iya. Sapi itu mesti tidak iso mereka. V gitu. Jadi kamu tidak usah takut salah membaca namanya atau salah baca istilah kalau dalam filsafat. Banyak orang benar gara-gara takut ngomong namanya keliru. Immanuel Kant mungkin jokat. Kamu kata saking Inggrisnya Immanuel Kant. Ora apa-apa wis penting karepe ya wong itu yang dituju. Enggak apa-apa. Jangan takut bener gara-gara salah nama. Yang penting arahnya benar ke dia. Proyek pertamanya kritik akal murni. Kita bahas sebagian dari ini. Kalau ada waktu, orang ini akan kita kupas tuntas. Tidak tahu nanti di sesi keberapa. Cuma hari ini karena konteksnya idealisme, saya nyerempetnya ke ranah idealismenya saja. Proyek kedua jauh lebih menarik, yaitu kritik akal praktis. Apa yang harus saya lakukan? Di situ kamu ketemu filsafat moralnya Immanuel Kant, yang sangat terkenal dengan imperatif kategoris. Nah, itu orang bilang nanti jadi tema disertasinya. Kalau di UIN jadi tema disertasinya Pak Amin Abdullah, yang dikomparasikan sama moralitasnya Ghazali. Itu sebenarnya proyek keduanya kan, kritik akal praktis. Dan yang jarang dikenal orang, buku ketiga, kritik daya penilaian. Ini filsafat nilainya, yang dibahas biasanya aspek teleologisnya alam semesta dan dimensi nilai. Kalau ada waktu kita kupas tiga-tiganya tentang orang ini, karena ini orang luar biasa. Dia yang jadi titik balik dalam sejarah filsafat barat. Banyak yang bisa kamu ambil dari Kant kalau kamu serius. Kita lihat, Kant berangkat dari kritiknya terhadap
rasionalisme dan empirisisme. Jadi kan waktu pencerahan di barat itu lahir dua kutub besar. Yang pertama kutub rasionalisme dengan porosnya Perancis, tokoh besarnya Descartes. Dan yang kedua empirisisme, David Hume dan kawan-kawan di Inggris. Yang satu bilang bahwa pengetahuan itu kuncinya ada dalam akal. Tanpa akal tidak akan lahir pengetahuan. Kalau empirisisme bilang bukan akal, pengetahuan itu kuncinya justru dari pengalaman. Akal itu tidak ada apa-apanya. Akal itu hanya kacamata. Kuncinya pengetahuan ada dalam pengalaman. Orang akalnya sehat kayak gimana pun, kalau dia dikurung dalam kamar, dia nggak punya pengalaman dan pikirannya mesti cetek. Pikirannya mesti cekak. Bahasa Jawanya apa ya? Pikirannya mesti dikit pendek, ya kan? Tapi kalau orang bisa kemana-mana, pikirannya luas, wawasannya luas. Tapi katanya rasionalisme nggak bisa, tetap akal kuncinya. Kamu keluar kemana-mana, tapi kalau akalmu nggak jalan juga nggak paham-paham kok. Ya kan? Kamu bergaul, kamu baca buku, kamu punya pengalaman apa aja, tapi kalau nalarmu macet, akalmu nggak jalan juga nggak dapat apa-apa. Sudah pengalaman kamu baca puluhan buku juga nggak ada yang nyangkut satu pun di kepala. Akalnya nggak jalan. Ada banyak pelajaran di sekelilingmu juga sering nggak masuk. Dosennya ngomong sampai capek, kamu juga melongo. Kenapa? Karena sininya nggak canggih. Kuncinya tetap ada pada akal. Dan ini debat luar biasa. Debat antara akal ataukah realitas ataukah kenyataan. Dan dalam agama kan model ini juga lahir. Antara apakah akal atau wahyu, kan itu sebenarnya mirip-mirip aja. Antara rasionalisme dan fakta kewahyuan. Mana yang lebih penting? Nah, Immanuel kan datang ke tengah-tengah diskusi itu. Katanya kan dua-duanya benar, tapi juga dua-duanya salah. Dua-duanya benar karena memang cara berpikir memang seperti itu. Ada aspek empirisnya, ada aspek rasionalnya. Tapi dua-duanya juga salah karena reduktif dan berlebihan. Dua-duanya baik akal maupun pengalaman itu saling mendukung. Akal kalau tidak ada pengalaman, yang dipikir apa? Bahan yang dipikir itu datangnya dari pengalaman. Pengalaman saja nggak ada akal juga, nggak akan lahir teori, nggak akan lahir pemahaman. Karena alatnya itu akal. Jadi pengetahuan kita memang dari pengalaman. Tapi pengalaman itu akan jadi teori, akan jadi konsep, akan jadi pemahaman, itu tergantung akal. Jadi itu kritik. Dari sini nanti dia mengembangkan teorinya. Jadi kalau ada orang debat mana lebih penting, akal atau wahyu, atau akal atau empiris, sebenarnya dua-duanya sama-sama penting. Gak boleh ada yang akal nomor 1, wahyu nomor 2, atau wahyu nomor 1, akal nomor 2. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama butuh. Al-Quran itu mati kalau akalmu gak jalan. Sebaliknya, akal itu juga tidak ada gunanya kalau Al-Qurannya ditinggal. Berarti tidak ada hubungannya sama agama sudah kalau tinggal Quran. Jadi dua-duanya butuh. Harus ada wahyu dan harus ada akal. Baru ada agama. Jadi jangan ada yang salah satu di nomor satukan. Dan ini kan mengkristal, mengkutub. Itu yang bikin Immanuel Kant masuk untuk cari jalan tengah. Hari ini kan juga kalau dalam agama kan mengkristal kan, ada yang keras sekali di akal jadi liberal, ada yang keras sekali di wahyu terus jadi fundamentalis. Sebenarnya kamu bisa masuk ke jalan tengah. Nanti kita lihat gimana, ada teori nanti dari Hegel yang dialektika itu. Tapi Immanuel Kant dulu. Jadi awalnya kan itu mengkritik rasionalisme dan empirisisme.
Nah, terus dia masuklah ke teorinya namanya fenomena